Shalom, perkenalkan nama saya Roy Martin. Saya akan melanjut punya teman saya yang tadi. Di sini saya membahas tentang hambatan dalam komunikasi verbal. Di dalam hambatan ini ada 13 hambatan komunikasi verbal yang sering terjadi di masyarakat. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written, atau lisan, atau juga oral. Komunikasi verbal menempati porsi besar sebagai perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal dengan harapan komunikasi baik atau mendengar maupun membaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, bisa terjadi dalam atau dari luar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai hambatan ini, maka berikut 13 hambatan komunikasi verbal yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, informasi yang tidak jelas atau bias. Informasi ini tidak jelas tentunya menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi. Sebab dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi yang kemudian menjadikan interaksi dan adanya timbal balik sebagai cara berkomunikasi dengan baik. Kedua, sikap meremehkan. Komunikasi yang terjalin tidak hanya berdasarkan oleh informasi yang tertukar, namun juga hubungan interpersonal antara dua belah pihak yang menjalankan komunikasi sebagai fungsi komunikasi verbal. Yang ketiga, adanya batasan karakteristik. Dalam komunikasi karakteristik antara kedua belah pihak yang terjadi dalam komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam sebuah komunikasi verbal sebagai komunikasi dua arah. Dan yang kelima, kesulitan menyusun kata-kata. Komunikasi berdasarkan pada pola penyusunan kata-kata menjadi kalimat yang kemudian diucapkan dan diolah menjadi bahasa yang tidak dipahami oleh pihak lain sebagai pengguna komunikasi verbal dalam bahasa tertulis. Namun tentunya setiap individu memiliki keterbatasan, terutama dalam kemampuan menyusun kata-kata. Ada yang mahir, pintar, jago, atau bahkan ada yang kemampuan menyusun kata-katanya sangat kurang. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan dan menjadi hambatan dalam sebuah komunikasi tertinggi. Dan yang keenam, sulit berekspresi dengan kata-kata. Ekspresi menjadi salah satu hal penting dalam sebuah komunikasi verbal yang terjalin. Sebab ekspresi dapat memberikan penekanan dan gambaran terhadap pada yang diungkapkan. Terjadi lebih biasa dikatakan bahwa komunikasi merupakan bagian dari perkakilan kata atau kalimat yang mungkin tidak dapat diucapkan. Jika seorang tidak mampu mengekspresikan apa yang ingin disampaikan atau utarakan, maka hal tersebut bisa menghambat komunikasi dengan terjalin. Yang ketujuh, keterbatasan dalam menyusun kalimat. Keterbatasan dalam menyusun kalimat juga dapat menjadi hambatan tersendiri dalam komunikasi verbal, baik dalam komunikasi langsung
dan tidak langsung. Sebab kalimat yang tidak jelas baik dari segi pengucapan atau juga maknanya tentu akan bisa menimbulkan berbagai makna, sehingga tentunya dapat ditafsirkan dalam beberapa hal, padahal apa yang ingin kita sampaikan tidak sama dengan yang ditangkap pihak lain. Yang ke-8, kesulitan dalam berbicara. Seorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara tentu akan kesulitan untuk dalam berkomunikasi secara verbal, berbeda dengan fungsi komunikasi non-verbal. Sebab dalam komunikasi verbal lebih menggunakan kalimat yang diucapkan melalui mulut. Tentu saja hal ini dapat menjadi penghambat dalam komunikasi yang terjalin. Ke-9, gagap. Gagap merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kemampuan bicara yang kurang. Bukan berarti seseorang yang gagap tidak dapat berbicara, namun lebih berbeda dengan gaya bicara dan bahasanya sulit dimengerti. Hal ini disebabkan oleh kosakata yang terpotong-potong sehingga tidak jelas untuk didengar. Karena kondisi demikian, maka tentu dapat menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi verbal. Ke-10, tidak tepat dalam menggunakan bahasa. Bahasa merupakan salah satu familiar yang merupakan kunci utama dalam sebuah komunikasi. Bahasa yang sama akan bisa membuat komunikasi lebih efektif dan mudah dimengerti. Sebaliknya, perbedaan bahasa bisa menjadi salah satu penghambat dalam komunikasi. Hal ini tidak lain menyebabkan oleh perbedaan makna terhadap bahasa yang digunakan, maka salah satu menggunakan bahasa malah akan bisa memunculkan masalah dalam komunikasi verbal. Selanjutnya yang 11, tidak dapat berbicara. Bagaimana yang telah disinggung dalam poin awal, bahwa komunikasi verbal berlangsung karena kedua pihak yang saling bertukar informasi melalui pembicaraan. Tentu saja dalam ini modal utama yang harus dimiliki oleh pihak lain, kemampuan dalam berbicara. Ke-12, stereotip. Stereotip bisa diartikan sebagai sikap diskriminatif, di mana pandangan ini merupakan pandangan yang merendahkan kelompok atau pihak lain. Dalam hal ini, stereotip dalam menjadi penghambat dalam terjalinnya komunikasi verbal, sebab pandangan merendahkan terhadap pihak lain malah akan menganggap komunikasi yang tidak terjalin. Yang terakhir, 13, adanya polarisasi. Polarisasi sendiri merupakan sebuah proses yang sering terjadi di masyarakat, di mana dua kelompok masyarakat dan terbagi dan saling berlawanan, sehingga tentu saja hal ini bukan saja menghambat komunikasi verbal antara keduanya, tetapi juga dapat menimbulkan masalah atau konflik yang lebih luas dan lebar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi verbal. Terima kasih.